BPOM merilis produk Glavitsia Glowing Booster milik Reza Gladys dinyatakan ilegal. Produk saya semuanya berbadan BPOM dan tadi di hadapan Yang Mulia saya sudah jelaskan bahwa Glowing Booster saya merupakan treatment. Sebuah pernyataan yang terdengar meyakinkan, disampaikan dengan tenang, seolah tak ada celah untuk diragukan. Reza Gladys, pemilik brand Glavitsia, menyatakan itu di depan publik dengan penuh percaya diri. Tapi kebenaran, seperti biasa, tidak pernah tunduk pada rasa percaya diri seseorang. BPOM baru saja merilis data resmi. Produk Glavitsia Glowing Booster dinyatakan tidak memiliki izin edar. Artinya, ilegal. Tidak terdaftar, tidak lolos uji, dan tidak layak beredar. Ini bukan sekadar masalah administrasi. Ini soal keamanan publik. Soal produk yang digunakan langsung ke kulit, diserap tubuh, dijual ke masyarakat tanpa pengawasan resmi. Dan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, pelanggaran semacam ini masuk kategori pidana dengan ancaman sanksi penjara hingga 12 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Dan itu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Data ini dikeluarkan langsung oleh BPOM, valid, resmi, bisa dicek. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah publik harus percaya pada Reza Gladys, tapi berapa lama kebohongan ini dibiarkan beredar seperti produknya? Kita tidak sedang menyerang, kita sedang menempatkan kebenaran di tempat yang semestinya. Karena ketika bisnis dijalankan dengan kebohongan, maka publik berhak tahu sebelum korban bertambah. Sudah waktunya hukum tegak lurus usut tuntas kasus tanpa harus pandang bulu. Bagaimana menurut Anda? Di tengah riuh sidang kasus pemerasan yang menyeret nama Nikita Mirzani dan Reza Gladys, sebuah fakta penting muncul, bukan dari pengakuan saksi, bukan pula dari pembelaan pengacara, melainkan dari sumber paling sah dalam urusan pengawasan obat dan makanan di negeri ini, BPOM. Melalui pernyataan resmi di akun Instagramnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan bahwa produk Glavitsia Glowing Booster Cell milik Reza Gladys tidak terdaftar di BPOM. Sederhana tapi tegas. Produk itu ilegal. Ini bukan sekadar polemik kosmetik, ini soal kesehatan publik, soal integritas bisnis yang berhubungan langsung dengan tubuh manusia, dan terutama soal keberanian negara menegakkan hukum terhadap siapapun, termasuk selebritas dengan jutaan pengikut. Lucunya, Reza sempat membantah segala tudingan. Dengan percaya diri, ia menyatakan bahwa produk tersebut punya izin edar BPOM, bahkan menambahkan bahwa jarum treatmentnya pun telah mengantongi izin dari Kemenkes. Produk saya semuanya berbadan BPOM dan tadi di hadapan Yang Mulia saya sudah jelaskan bahwa Glowing Booster saya merupakan treatment yang selalu di-framing bahwa itu merupakan produk yang berbahaya, padahal dia sudah memiliki izin Kemenkes jarumnya dan bisa digunakan. Selain itu juga produknya itu sudah memiliki izin edar BPOM. Sudah waktunya penegak hukum berhenti basa-basi dan mulai bekerja atas dasar bukti. Sudah cukup industri kecantikan dijadikan ladang untung tanpa etika. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul terhadap influencer. Reza Gladys bukan sekadar nama di balik brand, dia adalah figur yang sedang dipertanyakan integritasnya secara terbuka. Dan jika hukum ingin tetap dipercaya, tak ada alasan untuk menunda. Tangkap, proses, tegakkan hukum. Karena glowing itu bukan soal kulit, tapi soal kejujuran yang terang benderang. Bagaimana menurut Anda? Reza Gladys bohong atau enggak, tapi coba pikir kalau dia enggak merasa bersalah, kenapa harus nawarin uang tutup mulut ke Nikita Mirzani lewat mail? Faktanya ya produk skincare miliknya itu bernama Glavitsia kan udah terbukti teman-teman, terbukti melanggar aturan BPOM, yang dimana kandungannya berbahaya, izinnya enggak jelas, bahkan termasuk produk ilegal yang sekarang dicabut peredarannya. Yang bikin makin aneh teman-teman, justru Nikita lah yang ditahan. Padahal Nikita ini kan cuma ngomong soal bahaya produknya, bukan bikin fitnah, tapi malah dia dituduh memeras katanya. Padahal kenyataannya, faktanya Reza lah yang pertama kali menghubungi Mail, yang notabene asisten sekaligus orang dekat Nikita, buat nego dan minta Nikita diem soal produk itu. Bahkan dia sendiri loh teman-teman yang nawarin uang tutup mulut kan, yang dimana komunikasi ini emang dijembatani sama dokter O, tapi yang ambil keputusan ya tetap Reza. Logikanya siapa yang mau transfer 4 miliar kalau nggak lagi di situasi panik? Ini jelas teman-teman bukan pemerasan tapi penyuapan yang dibungkus rapi demi nutupin kesalahan. Tapi sekarang ya Reza lah yang malah playing victim. Nah,
narasinya dibalik, publik digiring seolah dia yang diserang. Sekarang kita tanya balik teman-teman, siapa yang edarin produk ilegal ini? Siapa yang transfer miliaran? Dan siapa yang justru harus bertanggung jawab atas risiko ke masyarakat? Di sini kita bicara dampak buruknya, sisi negatifnya. Kita harus lebih kritis teman-teman. Ini bukan lagi cuma soal Nikita atau Dr. Reza ya. Ini tentang gimana uang bisa mengatur alur cerita, padahal produknya berbahaya. Menurut kalian siapa yang sebenarnya harus ditahan dan harus disorot? Coba share pendapat kalian, drop komen teman-teman.